Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niluy Nisa Fitri, Stambuk G701-18101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari uji toksisitas dan tujuan dari dilakukannya percobaan pada praktikum ini. Uji toksisitas merupakan pengujian yang mempunyai banyak keterbatasan, seperti adanya perbedaan spesies dan efek toksik yang hanya terjadi pada manusia. Nah, untuk uji toksisitas akut, di sini merupakan bagian dari praklinik yang digunakan untuk mengukur efek toksik pada suatu senyawa. Selain itu, uji toksisitas akut juga bertujuan untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, untuk menentukan organ sasaran, kepekaan spesies, dan memperoleh informasi awal yang digunakan untuk meningkatkan dosis. Adapun tujuan dilakukannya percobaan pada praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara uji toksisitas suatu senyawa dalam sediaan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Eka Sriwayuni, Stambuk G701-18021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria penggolongan sediaan uji dan pengamatan gejala ketoksikan. Di mana kriteria penggolongan sediaan uji menurut BPOM 2014 untuk tingkat toksisitas yang pertama, dia LD50 oral pada tikus itu jumlahnya kurang dari 1 mg per kilogram. Itu untuk klasifikasinya sangat toksik. Tingkat toksisitas yang kedua, jumlah LD50 oral pada tikus itu 1 sampai 50 mg, di mana klasifikasinya itu toksik, hanya toksik saja. Untuk tingkat toksisitas ketiga, LD50 oral pada tikus jumlahnya 50 sampai 500 mg, di mana dia klasifikasinya toksisitas sedang atau toksik sedang. Terus tingkat toksisitas yang keempat itu jumlah LD50 oral pada tikus itu 500 sampai 5000 mg, dia itu klasifikasinya toksik ringan. Untuk tingkat toksisitas yang kelima, LD50 oral pada tikus 5 sampai 15 gram, di mana klasifikasinya praktis tidak toksik. Untuk tingkat toksisitas yang keenam, LD50 oral pada tikus jumlahnya kurang dari 15 gram, di mana klasifikasinya relatif tidak membahayakan. Pengamatan gejala toksisitas itu ada 4. Yang pertama, general observation. Terus yang kedua, behavioral profile. Yang ketiga, neurological profile. Terus yang keempat, autonomic profile. Untuk general observation, efek saat uji pada hewan dinilai dengan skala 0 sampai 8. Terus pengamatan dilakukan pada saat terjadi efek puncak. Untuk nilai dasar pada tanda atau efek normal itu sama dengan 4. Untuk nilai tanggapan subnormal, dia itu kurang dari 4. Dan untuk supernormal itu dia lebih dari 4. Sedangkan untuk abnormal dia itu 0. Untuk maksimalnya dia itu 8. Untuk behavioral profile dia itu ada 2. Yang pertama, awareness, yaitu sikap waspada yang ditujukan pada tikus, seperti gerakan mencari kepala, terus berputar-putar, menggigit diri sendiri, berjalan ke belakang dan menjilat bibirnya. Terus yang kedua itu motor activity atau aktivitas spontan, di mana tikus dia bergerak ke sana kemari atau berjalan cepat, bahkan dia berlari dengan kecepatan tinggi. Untuk neurological profile yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, central excitation, itu dia terdiri dari 3, yaitu strobe response atau respon ketegangan, tremor atau gemetar, dan convulsion artinya itu kejang. Yang kedua yaitu motor incoordination, di mana motor incoordination ini dia terdiri dari 2, yaitu atoksia atau sempoyongan dan tes jungkir balik atau reaksi respon. Yang ketiga yaitu muscle tone atau bentuk otot, di mana kita dapat melihat kekuatan pegangan mencit atau ketegangan otot pada mencit. Terus yang keempat itu ada refleks, di mana uji refleks pina dilakukan dengan cara menyentuh bagian tengah pina dengan rambut atau instrumen halus lainnya.
Yang terakhir yaitu autonomic profile, di mana autonomic profile ini dia terdiri dari 3. Yang pertama optical science, yang kedua secretory science, dan yang ketiga general science. Untuk optical science dia itu terdiri lagi dari 3, yaitu pupil size atau perbesaran pupil, terus dia ada palpebra position atau posisi palpebral. Terus ada exothalamus yang merupakan adanya tanda efek stimulasi simpatik. Terus yang kedua yaitu secretory science. Dia di mana secretory science ini terdiri dari 2, yaitu saliva dan urinari. Dan yang ketiga yaitu general science, di mana general science ini dia terdiri dari 3. Yang pertama breathing atau menggeliat, terus yang kedua piloerection atau piloereksi, dan yang ketiga itu skin color atau warna kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levana Felicia Tanriono, Stambuk G701-18057. Di sini saya akan bahas tentang LD50, di mana LD50 ini adalah suatu dosis tertentu yang dinyatakan dalam miligram berat bahan uji per kilogram berat badan hewan uji yang dapat menghasilkan 50% respon kematian populasi hewan uji dalam jangka waktu tertentu, di mana LD50 ini dapat diartikan sebagai dosis yang dapat mematikan 50% populasi hewan uji. Kemudian cara penentuan LD50 ini adalah dengan cara melakukan perlakuan pada hewan uji, misalnya tikus, mencit, kelinci, dan lain-lain, dengan memberikan suatu variasi konsentrasi zat aktif dan juga membuat kontrol negatifnya berupa hewan uji yang tidak diberikan zat kimia atau zat aktif tersebut. Kemudian tujuan dari penentuan LD50 ini adalah untuk mencari besarnya dosis tunggal yang membunuh 50% dari sekelompok hewan coba dengan sekali pemberian bahan uji. Di mana metode yang dapat kita lakukan untuk menentukan LD50 ini adalah yang pertama metode Weil, yang kedua metode grafik Probit, dan yang ketiga metode Farmakope Indonesia 3. Di mana persiapan pengujian yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama metode pengujian. Metode pengujian yang umum dilakukan yaitu metode non-grafik dan metode grafik. Kemudian yang kedua yang dapat kita siapkan yaitu data hewan. Data hewan ini dia dapat berupa karakteristik dari spesies hewan uji, kemudian karakteristik dari morfologi dan fisiologinya. Kemudian yang ketiga usia, bobot badan, dan jenis kelamin, di mana usia ini dia dapat menentukan kematangan fungsi organ serta aktivitas dari enzim. Kemudian respon terhadap dosis juga akan berbeda tergantung pada usia dan bobot badan, di mana hewan yang hamil ini dia tidak dapat digunakan dalam pengujian. Untuk pengujian LD50 yang sering digunakan yaitu tikus dengan bobot gram 200 sampai 250 gram dan mencit sekitar 20 sampai 30 gram. Kemudian yang keempat yang dapat kita siapkan yaitu spesies dan suku hewan, di mana tikus dan mencit ini merupakan spesies yang sama. Oleh karena itu dia sering digunakan untuk pengujian LD50. Keuntungannya adalah untuk memperoleh keseragaman relatif dan ketersediaannya, di mana jumlah hewan yang berada dalam satu kandang itu dia harus seragam. Kemudian yang kelima yaitu persiapan bahan pengujian,
di mana perbedaan dalam persiapan bahan pengujian ini dia bisa menjadi sebab perbedaan hasil yang diperoleh dalam pengujian LD50. Kemudian tata pelaksanaan atau langkah-langkah dalam pengujian, yaitu yang pertama rute pemberian, di mana rute pemberian oral dia merupakan rute yang paling umum untuk digunakan. Kemudian volume cairan maksimal yang dapat diberikan dia berbeda tergantung dari jenis hewan yang digunakan. Kemudian yang kedua, langkah pengujiannya yaitu periode observasi. Yang ketiga, perekaman tanda-tanda. Yang keempat, perubahan bobot tubuh hewan. Yang kelima, pembedahan. Dan yang terakhir, dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dia untuk memastikan gangguan kesehatan yang potensial terhadap manusia dari suatu senyawa. Studi toksisitas dia harus dilakukan terhadap hewan yang memiliki metabolisme terhadap senyawa yang mirip dengan manusia. Dalam hal ini, hewan pengerat merupakan subjek uji awal yang bisa digunakan. Derajat toksisitas yang mirip pada beberapa spesies mengindikasikan toksisitas manusia bisa diperbandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Nurul Utami, Stambuk G701 18199. Saya dari kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja. Yang pertama kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian menyiapkan hewan uji yang sudah diaklimatisasi kurang lebih 7 hari. Kemudian dikelompokkan secara acak. Lalu pada pemberian untuk zat uji dilakukan secara oral sama pada percobaan sebelumnya, yaitu leher tikus dijepit menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Lalu kaki tikus dijepit menggunakan jari manis dan jari kelingking. Ekornya bisa diselipkan di antara jari manis dan jari kelingking. Lalu sonde dimasukkan secara perlahan pada mulut tikus hingga sampai masuk ke dalam saluran pencernaan. Lalu disuntikan zat uji tersebut secara perlahan. Lalu dikeluarkan sonde perlahan-lahan dari mulut tikus. Hewan uji sebelum dilakukan perlakuan kita puasakan kurang lebih 16-18 jam. Setelah itu dilakukan pengamatan pada hewan uji sebelum diberikan zat aktif. Lalu setelah diberikan zat aktif kita amati pada menit ke-30, 60, 120 dan 140. Pengamatan ini kita lakukan selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari tikus dipuasakan lagi, lalu setiap organ dari tikus kita timbang.